Sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ada yang lain Perpu. Nah, di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini, atau akan pindah ke tempat lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu. Karena targetnya pemohon ini kan jelas ini. Apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Kalau undang-undang itu ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau saudara-saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita memang membelah secara jelas, kalau di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian awal permohonan itu berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan kuasa hukum, kewenangan mahkamah itu dimulai dari pasal 24, pasal 24C ayat 1, kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu terakhir itu PMK nomor 7 tahun 2025. Nah, itu semua harus Bapak konteskan kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini. Menguji dan memutus permohonan ini. Kalau itu, nah makanya tadi saya katakan, peraturan perundang-undang di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu harus clear itu. Karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu satu yang harus diperbaiki. Yang kedua, soal legal standing. Tadi dua hakim panel sudah menjelaskan juga. Legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial, itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Jelaskanlah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini. Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita yang perlu saudara kemukakan adalah
mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya saudara di sini menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28F. Jelaskan mengapa pasal 169 huruf R itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Lalu dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1? Mengapa bertentangan dengan pasal 28F? Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya. Karena yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang akan dinilai oleh Mahkamah. Jadi bisa dengan menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Nah, itu yang akan